Selamat pagi Sobat Piknik. Akhirnya kesampaian juga liburan akhir pekan ke Jembatan Gantung Situ Gunung Sukabumi. Dan merasakan sensasi seluncuran naik keranjang Sultan dengan view sungai sejernih ini. Menikmati kesejukan air alami Curug Sawe yang deras banget. Setelah persiapan mobil dan segala macam muatan di dalamnya, kami pun bergegas memulai petualangan hari ini. Hari ini akhir pekan kondisi cuaca masih sejuk dan bersahabat. Sangat ideal untuk melakukan perjalanan keluar kota sejenak rehat dari hiruk-pikuk kota metropolitan. Perjalanan kamu mulai dari Bekasi, kami akan menuju Sukabumi, tapi sebelumnya transit dulu ke Tanjung Priok untuk jemput rombongan lainnya. Begitu keluar dari perumahan, tampak banyak orang melakukan olahraga running dan jogging di kawasan ini. Tentu saja ini hal positif ketika tiap orang peduli akan kesehatan dan menjadi bentuk terbaik buat dirinya sendiri. Beberapa mobil juga sudah mulai melintas berseliweran menandakan aktivitas warga dan ekonomi berdenyut. Suasana masih tenang dan rindang sekali di jalanan ini menjadikan salah satu jalan favorit untuk route running. Hanya sedikit kendaraan bermotor yang melintas di pagi ini. Nah, inilah ikon landmark Summarecon Bekasi dengan piramida Sungsang. Ini kalau malam hari akan lebih menarik dengan ornamen lampu LED berwarna-warni yang sangat atraktif. Bundaran Summarecon ini salah satu titik krusial saat jam-jam sibuk maupun jam pulang kantor, jadi hati-hati dan jaga fokus.
Di depan adalah salah satu jembatan penyeberangan orang yang cukup ikonik, apalagi saat malam hari vibes-nya seperti di Korea. Kita mampir dulu ke villa di Sukabumi. Landscape view villa ini cukup lebar, dapat menikmati pemandangan bagus. Sejauh mata memandang terlihat gradasi awan, hijaunya perkebunan dan villa yang sangat unik dan estetik. Villa ini terbilang masih baru untuk fasilitas cukup lengkap sekali. Dari taman bunga, kolam renang serta gazebo di sebelahnya. Sekarang kita sedikit berkeliling area kolam renang ini. Nampak deretan bunga berwarna-warni menghiasi tepi kolam. Dari villa kita langsung menuju objek wisata Situ Gunung. Sampai sana sekitar pukul 10 udah lumayan ramai juga walaupun tidak terlalu padat. Area parkiran mobil dan minibus bisa diparkir di sini. Untuk yang bawa mobil dengan cis besar, kalian juga bisa parkir di atas tapi space-nya cukup terbatas. Dari sini udah terlihat pohon menjulang tinggi khas hutan tropis. Di depan kita adalah information center, kalian bisa menanyakan kepada para kru di dalamnya. Nah, untuk tiketnya seperti gelang. Ada barcode-nya. Barcode itu akan di-scan untuk registrasi masuk dan shuttle menuju front office. Shuttle kali ini kita pakai ojek aja biar cepat sampai. Nah, giliran trip asyik nih dapat tumpangan ojek pengkolan. Ojek mulai ngacirke melewati jalan bebatuan, sensasi seperti naik motor cross versi motor underbone 110 cc. View hijau mulai terlihat di depan mata. Pokoknya sepanjang trek isinya hijau pepohonan khas hutan tropis. Hawa sejuk mulai masuk menyelinap jaket kami. Jadi kami sarankan bawa jaket atau kaos lengan panjang sama jas hujan. Pengalaman di tahun sebelumnya kami kehujanan di atas sana dan hujan cukup lebat sehingga membuat tubuh pas kuyup dan menggigil. Tetap hati-hati walaupun jalan kecil masih ada mobil yang bergerak naik dan turun lewat sini. Terutama mobil shuttle jenis pickup yang sudah dimodifikasi dengan penambahan seat untuk mengangkut para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Di titik ini kita ketemu mobil shuttle. Jadi tetap sabar mengekor di belakangnya. Dan menikmati perjalanan ojek di daerah pegunungan tentu akan menjadi pengalaman langka buat kalian. Membelah rimbunya vegetasi hijau, sejuknya hawa pegunungan dan segarnya oksigen Situ Gunung. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sampai juga di area front office. Beberapa orang dari rombongan telah sampai dan menanti kedatangan rekan Yanak lainnya. Sekarang kita lihat view ojek dari atas. Untuk masuk ke jembatan gantung Situ Gunung kita lewat Pangrango Resto.
Di sini, kalian dapat mengisi perut kalian sebelum mulai trekking pendakian agar energi terisi kuat mendaki dan tentunya tidak masuk angin. Beberapa orang terlihat menggunakan tempat ini sebagai safe house sambil menyiapkan fisik dan mental untuk melewati jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Gate ini adalah menuju jembatan gantung. Area ini juga biasa jadikan spot foto buat para wisatawan untuk mengabadikan momen ini. Resto ini tidak terlalu besar tapi secara desain cukup menyatu dengan alam dengan menggunakan material bambu dan kayu sebagai daya tarik utama. Satu persatu rombongan wisatawan scan tiket dan masuk area jembatan Situ Gunung. Kembali scan tiket jet ini. Dan untuk dapat melaju melewati jembatan gantung kalian harus menunggu antrian ya. Jembatan ini mempunyai titik beban maksimal 55 ton sehingga dibatasi jumlah orang hanya 40 orang lewat di atasnya secara bersamaan. Sehingga pembatasan dan giliran keluar masuk orang yang melintas di atasnya harus dilakukan untuk memastikan jembatan gantung ini tetap berfungsi optimal. Salah satu protokol wajib adalah pakai safety harness. Ini digunakan ketika terjadi guncangan. Pastikan semua wisatawan pakai dengan benar, kencang dan masih terasa nyaman. Setelah safety harness terpasang, maka saatnya melewati momen pakai mendebarkan. Yang akan mengoyak keberanianmu, mengguncang perasaanmu, dan menaikkan level adrenalinmu. Yuk siapkan mentalmu untuk melewati jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan gantung Situ Gunung merupakan jembatan gantung terpanjang yang berada di tengah hutan di Asia Tenggara, membentang sepanjang 243 meter dengan lebar 1,8 meter dan ketinggian 121 meter di atas permukaan tanah. Kebayang gak kalian berdiri dari ketinggian 120 meter pastinya bikin jantung deg-degan. Jembatan ini masuk dalam Taman Nasional Gunung Gede Pangrango TNGJP seluas 24.270,8 ha secara administratif berada di 3 kabupaten yaitu Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Hutan ini telah ditetapkan sebagai zona inti cagar biosfer Sibodas oleh UNESCO pada tahun ke-1977. Pastinya bikin bangga netizen Indonesia dan juga kalian harus merasakannya dengan datang sendiri kemari. Sejauh mata memandang dari ujung ke ujung jembatan adalah vegetasi hijau. Landscape view-nya gak kaleng-kaleng sangat keren mengundang decak kagum. Buat kalian yang fobia ketinggian tetap berjalan di sisi tengah jembatan agar guncangan tidak terlalu besar. Area ini menjadi salah satu spot favorit buat wisatawan untuk melakukan selfie maupun berkelompok karena sangat bagus sekali. Jika kalian datang pagi, sobat piknik masih dapat melihat kabut sehingga suasana masih sangat sejuk sekali khas ketinggian pegunungan. Struktur jembatan ini menggunakan seling baja dengan lantai kayu yang telah diperkuat jati walaupun berguncang tetap aman. Dan sisi kanan kiri ada seling khusus jalur logistik untuk transport safety harness yang akan kembali digunakan para wisatawan. Sisi bawah jembatan ini nampak lembah tapi udah tertutup dengan banyaknya pohon yang menjulang tinggi. Sekarang kita hampir sampai sisi lain jembatan dan rest area yang bisa digunakan sebagai choke point pertama sebelum melanjutkan trekking. Dan sensasinya setelah melewati jembatan gantung ini adalah jantung berdebar kencang mau copot. Gila dan kalian harus coba. Inilah sekumpulan bocil pemberani yang sedang melakukan selfie. Kita sudah sampai choke point pertama. Ini merupakan titik aman, jadi safety harness sudah boleh dilepas.
Spot ini juga salah satu spot terbaik untuk selfie karena selain view estetik area ini lumayan sepi, jadi kalian bisa dapat view terbaik dan pose tergokil. Lanjut trekking memasuki area hutan Pangrango. Vegetasi cukup rimbun dengan pohon dan kita lewat di jembatan di tengah pepohonan. Kalau admin bilang spot ini cukup estetik buat foto pruwit. Buat kalian yang baru pertama kali trekking, mungkin situ gunung ini adalah medan yang cocok buat pemanasan sebelum kalian trekking ke gunung lainnya dengan trek yang lebih menantang. Kami sarankan gunakan sandal gunung atau sepatu running serta setelan baju dan celana training agar petualanganmu menjadi lebih aman dan nyaman. Ingat ya, bukan statue-statue. Beberapa anak atau orang tua mengalami fobia ketinggian dan tantrum sehingga para orang tua harus sigap menenangkan mereka kembali. Petualangan lanjut kembali trekking menuruni perbukitan dengan rute yang telah ditentukan pengelola sehingga aman dan tak perlu takut tersesat. Beberapa papan petunjuk dipasang untuk memandu para turis. Kita sudah sampai checkpoint kedua. Di sini disediakan toilet, rumah makan, dan spot foto yang estetik dengan bentuk sarang burung. Area ini dapat dipakai buat istirahat sambil mempersiapkan fisik untuk menuju spot selanjutnya, Curug Sawer. Nah, kita masuk sebentar ke dalam. Cukup ramai, banyak wisatawan memanfaatkan jog point untuk istirahat dan mengisi perut dengan asupan makanan bergizi. Dan buat kalian yang ingin selfie, kalian bisa berjalan menuju ujung resto. Ini adalah area glamping atau glamour camping. Konsep glamping adalah berkemah yang menawarkan kenyamanan dan fasilitas mewah seperti hotel bintang 5, namun tetap di alam terbuka. Konsep ini menggabungkan petualangan alam dengan gaya hidup yang lebih mewah dan nyaman. Glamping cocok untuk kalian yang pengen camping tapi gak mau ribet. Gimana, apakah sobat piknik tertarik? Trek di situ gunung cukup bervariasi tapi sudah dibuatkan anak tangga sehingga kaki bisa bertumpu dengan aman dan irama langkah pun tetap terjaga, gak mudah capek. Untuk treknya sendiri cukup bervariasi dari turunan landai, melewati anak tangga sampai tanjakan pun ada loh. Ini salah satu jembatan kayu dengan sungai di bawahnya. Strukturnya masih cukup kuat untuk dilalui para wisatawan. Dan jalan berbatu ini cukup berlumut, jadi pastikan langkahmu terjaga dan teratur. Di depan terdengar sayup-sayup alunan musik Sunda yang dimainkan para seniman. Tentunya menjadi kenikmatan tersendiri menikmati musik di pegunungan.
Objek wisata di situ gunung telah berkembang. Di sini banyak warung yang menjajakan aneka makanan, minuman, musola serta toilet bersih. Jadi gak perlu khawatir ketika liburan ke sini. Jika kalian ingin ke Curug Sawer, bisa belok kiri melewati jembatan kecil ini. Dan sebaliknya, jika ingin menuju Keranjang Sultan, maka tetap lurus ikutin rambu petunjuk. Objek wisata ini tidak hanya menarik wisatawan domestik, tapi juga merambah wisatawan asing. Hari ini banyak turis mancanegara dari Asia Timur khususnya China, Taiwan, dan India sedang liburan ke situ gunung. Dan kita doakan pariwisata Indonesia berkembang, tidak lagi terpusat di Bali. Toilet umum ada di sebelah kanan kalian, berjalan sekitar 7 meter. Di depan kita fasilitas musola untuk beribadat pemeluk Islam. Nah, Keranjang Sultan ada di sampingnya. Wahana ini cukup favorit, tak heran sering terjadi antrian cukup panjang sampai di luar kanopi. Sobat piknik bisa lihat sendiri antrian membludak sehingga harus sabar menunggu giliran. Di sampingnya mengalir sungai jernih tapi cukup deras. Sumber mata airnya dari air terjun alami Curug Sawer. Admin kasih lihat video Keranjang Sultan dari sudut yang berbeda. Di saat yang bersamaan tubing dengan band karet juga melaju lewat sungai tadi. Pastinya seru banget ya. Para wisatawan udah standby di posisi sambil menunggu Keranjang Sultan kosong. Sebetulnya ada 2 rute Keranjang Sultan In dan Out, jadi kalian bisa naik 2 kali untuk tujuan yang berlawanan. Setelah penantian panjang, akhirnya giliran kami naik Keranjang Sultan. Jangan lupa siapkan kameramu untuk abadikan momen spesial ini. Sekarang saatnya menikmati Keranjang Sultan Kai. Lama antrian sebanding dengan pengalaman yang kami dapatkan. Dari atas kalian dapat menikmati view sungai jernih yang membelah rimbunya hutan belantara.
Dan ini dari video yang diambil dari arah berlawanan. Aliran sungai deras ini dipakai untuk wahana permainan body rafting yang sangat menantang. Sangat seru sekali menaklukkan jeram air deras yang segar. Ini pengalaman langka body rafting di tengah hutan alami. Dengan desingan suara tongret khas hutan tropis Indonesia. Sekarang kita lanjut menuju Curug Sawer. Kalau dari titik start keberangkatan Keranjang Sultan memakan waktu sekitar 15 menit berjalan kaki. Dapat kalian jumpai seni pertunjukan musik tradisional dan kearifan lokal. Akses jalan menuju Curug Sawer cukup bagus walaupun dengan batuan yang disusun rapi tetapi tidak terjal dan cenderung landai. Ini cukup membantu buat para orang tua dan lansia. Dari ini mulai terlihat daerah aliran sungai yang tercipta dari guyuran air Curug Sawer. Dari kejauhan mulai nampak Curug Sawer. Yuk kita langsung samperin lebih dekat lagi. Beberapa wisatawan terlihat asik mandi dan berendam di aliran sungai ini untuk merasakan segarnya mata air pegunungan.
Curug Sawer menjadi salah satu daya tarik utama wisata di situ gunung. Curug Sawer merupakan air terjun alami dengan ketinggian 35 meter. Aliran airnya cukup deras menuruni tebing yang ditumbuhin berbagai macam vegetasi. Di sekitar air terjun banyak batuan kali dari kecil sampai besar dan guyuran ini menciptakan kolam alami dengan kedalaman sekitar 10 meter. Guyuran air terjun ini juga menciptakan tampias air sehingga hawa sejuk terasa merasuk sampai pori-pori kulit. Setelah puas menjelajah situ gunung, kami pun memutuskan kembali. Untuk arah pulang truknya udah mulai menanjak sobat. Tapi kalau soal view gak kaleng-kaleng, mirip hutan jawatan di Banyuwangi. Hutan lebat dengan rimbun pohon menjulang tinggi serta akar gantung di kanan kiri. Membuat petualangan ini menjadi lebih berwarna. Di depan ada tenda mirip shelter buat istirahat sementara. Yuk bergegas menuju Jembatan Merah. Tapi sebelumnya cek tiket lagi ya, tujuannya untuk menghitung jumlah wisatawan yang masuk dan keluar dari situ gunung. Seperti inilah kondisi terupdate dari Jembatan Merah Situ Gunung. Jembatan ini tidak sepanjang jembatan gantung di awal, cuman lumayan berguncang juga. Kengeriannya masih terasa walaupun levelnya berbeda. Untuk strukturnya hampir sama dengan jembatan gantung, tetapi ada sedikit perbedaan terutama pada pijakan. Jembatan merah ini alasnya menggunakan kawat ram yang telah diperkuat dengan struktur baja ringan. Jadi sobat piknik bisa langsung merasakan kengeriannya saat melihat lembah yang ada di bawahnya. Guncangan terasa hebat manakala banyak turis tertahan di tengah jembatan. Sungguh bisa buat jantung berdetak kencang. Kepala keliangan dan dengkul lemas gak karuan. Dari sini terlihat rimbunya pohon yang sangat rapat, pertanda kelestarian masih terjaga sampai hari ini.
Dan semoga tetap terjaga sampai nanti sehingga anak cucu kita bisa menikmati keindahan situ gunung ini. Nah, akhirnya sampai ujung jembatan merah dan jalur keluar dilanjutkan mendaki ke atas. Mulai dari titik ini, kita akan banyak melewati anak tangga, sehingga cukup terasa ngos-ngosan. Kontur medan sekarang anak tangga berbatu kondisinya tidak mulus, pastikan lihat jalur dan langkah kalian. Ikutin rambu petunjuk arah untuk memandu kalian biar gak salah arah. Trek arah pulang ini sangat terasa lebih melelahkan dan menguras tenaga, jadi hemat tenaga kalian dengan langkah-langkah kecil dan teratur. Akhirnya kita menemukan shelter terakhir sekaligus resto kecil yang menyediakan makanan dan minuman. Dengan view menarik menghadap area situ gunung. Akhirnya kita sampai juga penghujung dari trek situ gunung, rasanya lega sekali telah menyelesaikan pewalangan. Di lokasi ini banyak dijajakan cenderamata dan oleh-oleh khususnya olahan besi berbentuk pisau. Kalau soal harga bervariatif tergantung bentuk dan dimensi serta kemampuan menawar.